Charles Andy Williams, 15 tahun, pada tanggal 5 Maret tahun 2001 membuat seluruh Amerika Serikat gempar. Dalam kurun waktu 6 menit, berbekal revolver milik bapaknya, Andy berhasil membunuh 2 orang dan melukai setidaknya 13 orang. Pengadilan California pada tanggal 15 Agustus tahun 2002 mengganjar Charles Andrew Williams dengan hukuman layaknya orang dewasa, 50 tahun penjara. Upaya banding yang coba ia lakukan sejak 2 bulan sebelum vonis, sia-sia belaka. Tidak ada kata lain kecuali penyesalan. Pada sebuah wawancara eksklusif yang dilakukan oleh ABC News, Andy mengatakan, sebagian besar orang-orang yang saya tembak adalah teman yang menyenangkan. Tapi waktu itu, kalian tahu, jari saya sudah berada di pelatuk pistol dan saya sama sekali tidak menggubris mereka, dan semuanya sudah terlambat. Andy Williams, remaja yang mengidolakan band rap metal Amerika, Linkin Park, berhasil menggegerkan Amerika. 2 nyawa melayang di tangannya, dan 13 lainnya mengalami luka parah termasuk guru dan seorang pengawas sekolah. Dalam sebuah pengakuan monumentalnya, dia mengaku terinspirasi oleh salah satu lirik dalam lagu, One Step Closer, yang berbunyi, "Cause I'm one step closer to the edge and I'm about to break." Sejak kecil Andy ditinggal ibunya, Linda Wells. Tahun 1990, ketika Andy menginjak umur 4 tahun, ibunya memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya, Jeff Williams. Linda membawa serta kakak laki-laki Andy untuk tinggal di South Carolina, Amerika Serikat. Sementara Andy memilih untuk tetap di Maryland bersama ayahnya, Jeff. Berjauhan dengan perempuan yang melahirkannya menyebabkan kontaknya terbatas. Kakaknya berkunjung ke Maryland setiap musim panas barang 1 atau 2 minggu, sementara Andy memiliki kesempatan bertemu ibunya setiap Natal. Sesekali Andy menelepon sang ibu atau mengiriminya kartu pos ketika ibunya ulang tahun. Begitu juga menjelang Natal, sembari mengabarkan persiapannya untuk menjenguk Linda. Praktis, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendadak, keduanya cuma bertemu sekali setahun. Andy kecil sejatinya bukanlah remaja pemurung, terutama ketika berada di sekolah. Justru sebaliknya, dia adalah yang terbaik di bidangnya. Sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, dia sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Tubuhnya memang kecil, tapi dia sprinter yang mumpuni. Sampai menjadi andalan sekolahnya. Tim American Football, sepak bola, dan basket sekolahnya tak lupa merekrutnya. Oleh teman-teman sebayanya, Andy dikenal sebagai sosok periang sekaligus jenaka. Kemampuan melucu bahkan membuat Andy lumayan populer di sekolahnya. Sekitar tahun 2000-an, keluarga Williams pindah ke 29 Palms, California. Setelah 6 bulan di 29 Palms, Jeff memutuskan boyongan kembali karena dia diterima bekerja sebagai teknisi laboratorium di Rumah Sakit Angkatan Laut, Naval Medical Center di kota kecil berjarak 16 km dari San Diego, California. Santi, kota kecil itu, hanya berpenduduk 58.000 orang. Kota itu terbilang nyaman dan aman, dengan angka kejahatan sangat rendah. Jeff berharap anaknya akan betah dan mudah beradaptasi di lingkungan dan sekolah baru, Santana High School yang memiliki 2.000-an murid. Tapi anggapan Jeff bahwa sekolah itu cukup representatif bagi anaknya, ternyata keliru. Tak hanya itu, Andy merasa kurang sreg dengan kota barunya. Perasaan itu terbukti di sekolah. Dan puncaknya terjadi pada pagi mencekam di lorong toilet pria sekolahnya. Di sela-sela aktivitas sekolah, Andy bergabung dengan klub skateboard yang biasa mangkal di sekitar Woodland Vista Park. Taman itu terletak tidak jauh dari apartemen tempat dia tinggal bersama ayahnya. Jika di sekolah lama tubuh kecilnya adalah berkah, sampai-sampai dia dijuluki tikus karena larinya yang begitu cepat di tempat baru tubuh yang kecil justru menjadikan Andy sasaran bullying yang menggiurkan. 2 kali papan skateboardnya dicuri. Ia sering disakiti. Yang keterlaluan, para senior kerap menyulut punggung Andy dengan bara rokok seolah-olah punggung itu asbak. Di sekolah nasib Andy tak berbeda jauh. Ia sering mendapati bukunya dibuang orang lain ke toilet. Tasnya diambil. Jeff juga pernah memergoki Andy pulang dengan muka babak belur. Saat ditanya, si anak hanya menjawab, tidak apa-apa, saya hanya terjatuh saat main skateboard. Andy terlibat dalam lingkaran pergaulan yang kurang disukai oleh ayahnya. Menurut kabar burung, klub skateboard tempat Andy bersosialisasi adalah kelompok pemadat. Itulah yang menyebabkan prestasi sekolah Andy merosot jauh dan sering mendapat teguran. Sekitar Oktober tahun 2000, saat pertemuan guru, Jeff menjumpai anaknya melompat pagar bersama kawan-kawan berandalnya. Jeff juga mendapat laporan dari gurunya, Andy sering disetrap karena ulah nakalnya.
Andi juga sering terlambat datang di sekolah. Jeff jelas-jelas mengetahui kondisi anaknya tersebut karena dia beberapa kali dipanggil oleh pihak sekolah terkait kelakuan Andi yang semakin hari semakin menyimpang. Saat Natal tiba, seperti biasa, Andi mengunjungi ibunya di South Carolina. Jeff berharap kunjungan itu bisa mengubah tabiat Andi. Benar, Jeff melihat ada perubahan dari sikap Andi sebelum dan sesudah Natal. Kabarnya, ibunya mengizinkan Andi untuk tinggal di South Carolina. Tapi Andi harus merampungkan tahun pertamanya dulu di Santi. Tabiat Andi berangsur-angsur membaik di beberapa minggu selepas tahun baru. Jeff mulai tenang. Tapi lagi-lagi ia salah perkiraan. Perilaku normal Andi hanya bertahan beberapa minggu. Dia kembali ke gengnya, dan parahnya, nilai sekolahnya kian hari kian menurun. Terkadang C, D, bahkan ada beberapa pelajaran yang mendapat F. Tidak mau berburuk sangka kepada anaknya, Jeff mengira itu hanya sikap pemberontakan sementara. Ia ingat dulu saat masih muda, dia juga suka meledak-ledak seperti anaknya sekarang. Jeff masih menganggap itu fenomena wajar yang dialami oleh anaknya. Sebenarnya ada rasa kesepian di dalam diri Andi karena ayahnya terlalu sibuk bekerja. Sementara kesempatan untuk bertegur sapa dengan ibu hanya sesekali. Situasi seperti itu mendorong Andi mencari tempat lain yang dia anggap mau menerima dirinya dan memberi rasa aman. Pergaulannya dengan salah satu kawan di klub skateboard, Josh Stevens, kian intim. Andi selalu mengikuti apa yang dilakukan dan diinginkan oleh Josh karena Andi merasa bahwa Josh adalah sosok yang bisa melindunginya dari gangguan. Selain itu, Josh juga termasuk yang paling populer dibanding teman lain di klub. Dari Josh juga Andi bisa menjalin hubungan singkat dengan gadis 12 tahun, Ashley Alsop. Berdua, mereka biasanya menghabiskan malam di taman sembari mengisap ganja. Alsop yang dengan pedenya menulis kalimat I love Andi di sepatunya yang kumal dan butut, sepertinya merupakan cinta pertama bagi Andi. Dari Josh, Andi mendapatkan keberanian untuk mengebom sekolahnya. Pada suatu malam, kira-kira 3 minggu sebelum penyerangan, Andi mengutarakan niatnya melakukan penembakan di sekolah kepada Josh. Tapi rencananya terlebih dahulu ketahuan bibi Josh, Dawn Hemming, seorang penata rambut. Apa yang kamu rencanakan bersama Andi? Bentak bibi Dawn. Ah, tidak, kami hanya bercanda. Ini hanya sebuah rencana konyol, jawab Josh. Tidak percaya pada ucapan Josh, Dawn Hemming menyarankan Josh meminta bantuan teman ibunya untuk menasihati Andi. Tapi Andi sudah telanjur gelap mata dan dendam dengan orang-orang yang merendahkannya, meskipun berkali-kali dia mengatakan, ah itu hanya bercanda kok. Rencana Andi untuk melakukan penyerangan sebenarnya sudah lama. Menurut pengakuan salah seorang temannya, Andi sudah mengambil salah satu revolver koleksi ayahnya 2 bulan sebelum penyerangan. Andi mengambil pistol itu ketika ayahnya tengah terlelap selepas pulang dari pekerjaannya. Rencana gila lainnya yang dibuat oleh Andi bersama Josh adalah mencuri mobil ayah Andi dan pergi ke Meksiko untuk mencari kehidupan baru. Pada akhirnya mereka memang tidak melakukan hal itu, makanya banyak teman meledek dan menyebut mereka pusi. Tapi sikap keras Andi telanjur terbentuk. Ia membuat ultimatum di depan 1.900-an murid Santana High School. Saya akan membuat peristiwa yang serupa Columbine Massacre yang terjadi 2 tahun lalu, ia menggertak. Tak hanya di lapangan, dia juga membuat ancaman di atas atap sekolah. Banyak orang mengabaikan hal itu, meski ada juga kelompok yang malah memprovokasinya dengan mengatakan bahwa Andi tidak mungkin berani melakukan serangan tersebut. Sabtu malam, 2 hari sebelum penembakan, Andi berkumpul di apartemen Josh bersama teman-temannya. Sejak sore, Andi terlihat lebih diam dibanding hari-hari biasanya. Dia memilih untuk sedikit menjauh ke pojokan ketimbang bergumul dengan kawan-kawan yang mengitari kobaran api unggun yang sengaja dibuat. Andi seolah asyik dengan kebisuannya. Tapi tiba-tiba ia bicara. Saya akan melakukannya besok pagi-pagi sekali ketika jam masuk sekolah, katanya tegas. Seluruh ruangan sontak terdiam. Senin pagi, tanggal 5 Maret tahun 2001, Andi menyempatkan diri untuk mengisap ganja bersama teman-teman kompleksnya. Mungkin saja ini upaya Andi untuk tidak gugup saat melakukan aksinya nanti. Sebelum sampai di sekolah, Andi bersama Sauntur, John Field, Mike Wolfe menyempatkan diri untuk mampir di sebuah rumah makan cepat saji. Sekitar pukul 9:06, saya berangkat duluan, ujar Andi kepada ketiga temannya. Tentu saja ini mengagetkan, karena biasanya mereka menemani Andi sarapan paling cepat sampai pukul 9:15. Andi melangkah ke gerbang sekolah dengan begitu yakin.
Tak ada keraguan dalam dirinya, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia adalah korban bullying. Ia berjalan melewati sekelompok kawan yang beberapa hari terakhir kerap menggeledah tubuh Andi. Khawatir Andi tidak main-main dengan ucapannya tempo hari. Diperiksa dari atas sampai bawah tubuhnya, Andi lolos. Sayang, penggeledahan tidak sampai ke dalam tasnya. Karena disitulah terdapat sebuah revolver Arminius berkaliber 22. Juga satu kotak amunisi berisi 40 peluru yang diambil Andi dari laci ayahnya. Andi berjalan santai menuju arah tembok pembatas lapangan, lalu berbelok ke lorong toilet pria. Sekitar pukul 9.20, sesampainya di toilet tersebut, Andi mulai memainkan lakonnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Tembakan pertama mengenai kepala Brian Zukor, 14 tahun, lalu diteruskan menembak seorang murid yang lain, Trevor Edward. "Kenapa saya?" kata Edward kepada Andi sembari mencoba bertahan setelah ditembak. "Diam, tak usah banyak omong," gertak Andi. Andi yang sudah kalap lalu keluar dari toilet menuju halaman sekolah. Di sana revolvernya kembali memuntahkan peluru dan melukai 11 murid. Randy Gordon, 17 tahun, tewas seketika setelah punggungnya tertembus peluru. Raymond Serato, teman karib Gordon, juga tertembak. Menurut pengakuan Serato, ada yang janggal dari mimik wajah Andi pagi itu. Sebuah mimik sumringah yang jarang dia jumpai menghiasi muka imut Andi. Wajahnya tersenyum. Menyeringai. "Dia menatap tepat ke arahku," kata Serato. Andi seolah-olah begitu menikmati aksi brutalnya. Supervisor keamanan sekolah, Peter Ruiz, mencoba untuk menghentikan serangan. Tapi sial, Andi mengarahkan pistolnya ke pengawas 22 tahun tersebut dan menghujaninya dengan 5 tembakan di punggung. Pelatih American Football, Tom St., 33 tahun, juga tertembak. Total, 2 orang meninggal dan 13 terluka parah dalam kurun waktu tak kurang dari 6 menit. 2 polisi yang kebetulan sedang bertugas di sekolah tersebut segera mengambil tindakan. 1 orang mendekati toilet dan satunya melindungi di belakang. "Letakkan pistol," gertak salah seorang petugas. Sepertinya Andi sudah kehabisan tenaga. Dia memilih untuk menyerah, bahkan berusaha bunuh diri. Tapi petugas lebih sigap, langsung meringkus Andi dan memborgolnya. Khawatir ada pelaku yang lain, 1 petugas yang lain menggeledah seisi toilet. "Saya melakukannya sendiri," ujar Andi pelan. Banyak pihak ternganga tak percaya dengan aksi yang dilakukan oleh Charles Andrew Williams alias Andi. Mereka mengenal Andi sebagai sosok yang manis. Salah seorang kawan perempuan yang tak mau disebut namanya, seperti dilansir Huffington Post tanggal 9 Maret tahun 2001, mengatakan, "Dia sangat manis dan menyenangkan. Kami sering bercengkerama bersama dan membicarakan masalah umum yang menyangkut remaja seperti kami." Sebenarnya Andi juga tak menyangka bisa cukup tenang menembaki orang. "Saya merasa ada sensasi yang berbeda saat melepaskan peluru-peluru itu. Tidak ada kata-kata yang tepat selain ini gila. Jujur, itu seolah bukan saya, itu seseorang yang lain," katanya. Di Naval Medical Center, Senin pagi adalah waktu yang sibuk bagi Jeff, ayah Andi. Tiba-tiba sebuah siaran langsung berita televisi mengagetkannya. "Sebaiknya kamu segera ke sekolah Santana, ada penembakan di sana. Para orang tua diminta datang dan menjemput anaknya," kata bos Jeff memberi saran. Pukul 10.30 Jeff sampai di Santana. Polisi sudah berdatangan. Juga para orang tua. Sirene ambulans meraung sejadi-jadinya, tangis dan jerit terdengar di sana-sini. Sekitar 2 jam Jeff berputar-putar mengelilingi lapangan, tapi tak kunjung menemukan anaknya, Andi. Jeff hanya ingin menemukan Andi dan masa bodoh dengan pelakunya. Ia mendengar kabar pelakunya sudah ditangkap. Jeff tidak menemukan Andi, dan dia mencari ke tempat lain. Pukul 12.30 ia kembali ke sekolah dan bertemu dengan 2 orang siswi teman Andi. "Andi yang melakukan penembakan," ujar mereka datar. Seketika itu, darah Jeff berdesir. Ia bergegas ke kantor polisi terdekat untuk mencari konfirmasi. Jeff masih tidak percaya bahwa Andi adalah pelakunya. Anaknya telah mencabut 2 nyawa dan melukai 13 orang lainnya. Jeff tidak percaya anaknya yang lucu dan lugu itu bisa melakukan sesuatu yang demikian brutal. Reaksi beragam dilontarkan oleh berbagai surat kabar terkait teror yang dilakukan oleh Andi. Time tanggal 11 Maret tahun 2001, misalnya, membuat judul bombastis, "Warning, Andy Williams Here. Unhappy Kid, Tired of Being Big." Atau ABC News yang menjuduli berita utamanya, "Santana School Shooter.
Sementara The Guardian tanggal 7 Maret tahun 2001 terlihat sedikit lebih bersimpati kepada Andy dengan judul headline-nya, Boy Held for Killings Was Bullied. Jeff berupaya mengajukan supaya anak mendapatkan hukuman percobaan, tapi gagal. Hakim merasa kesalahan yang dilakukan Andy kelewat berat sehingga layak diganjar hukuman setimpal. Jeff sangat kecewa. Tanggal 15 Agustus tahun 2001, Pengadilan Tinggi California memvonis Andy penjara selama 50 tahun. Ia dianggap sebagai orang dewasa. Tapi sebelum dijebloskan ke tahanan, Andy diserahkan ke Youth Offender Program sampai umurnya genap 18 tahun. Selepas itu, Andy menghuni penjara Ironwood State Prison, Leyte, California. Sebuah penjara seluas 258,9 hektar, dengan kapasitas 3.895-an tahanan. Ia juga harus menjalani hukuman kerja sosial selama 529 hari dan denda $10.000 AS. Pada wawancara pertamanya setelah ditangkap, Andy sempat berujar kepada publik, "Saya tidak berniat membunuh siapapun, tapi semuanya telah terjadi. Amukan itu tindakan paling bodoh yang pernah saya lakukan. Seandainya saya tidak pernah melakukannya." Seperti lirik dalam lagu Linkin Park yang menginspirasinya, "One Step Closer," Andy semakin jauh menepi, dan akhirnya hancur. "Cause I'm closer to the edge and I'm about to break," ujar Andy menirukan lagu favoritnya tersebut.